Halo guys, bertemu lagi dengan saya di channel Cerita Santai. Di episode kali ini, saya akan mengangkat sebuah cerita tentang seorang gadis kecil yang diadopsi oleh tentara Turki selama 1,5 tahun ketika terjadi perang antara Korea Selatan dan Korea Utara. Dan kisah ini diangkat menjadi sebuah film yang berjudul Ayla the Daughter of War. Seperti apa kisahnya? Silahkan disimak. Kisah ini diawali pada tahun 1950 ketika pecahnya perang antara Korea Utara dan Korea Selatan. Salah satu negara yang menjadi pasukan perdamaian untuk Korea Utara dan Korea Selatan yang diutus PBB pada saat itu adalah negara Turki. Pada waktu itu Turki menempatkan 15.000 tentaranya untuk mendukung PBB, termasuk Sulaiman, seorang perwira militer berusia 25 tahun yang terpaksa meninggalkan tunangannya yang bernama Nuran untuk bertugas ke Korea. Kemudian Sulaiman pun berjanji kepada tunangannya tersebut ketika kembali dari tugasnya di Korea akan melangsungkan pernikahan bersama tunangannya itu. Sulaiman dan sahabat karibnya Ali dikirim bersama ke sebuah pulau terpencil. Dia bertugas sebagai seorang mekanik yang memperbaiki kendaraan dari tentara Turki. Suatu ketika pasukannya sedang melakukan patroli, tiba-tiba mereka diserang oleh the Chinese People Liberation Army atau Tentara Pembebasan Rakyat Cina, sehingga mereka harus bergegas ke pos militer Amerika Serikat di sekitar Pyongan Selatan. Dan pada suatu malam, saat sedang bertempur melawan musuh di tengah hutan, mereka pun akhirnya mampu bertahan dari serangan itu. Setelah pertarungan sengit itu mereda, para tentara Turki melihat pergerakan di antara semak-semak yang ada di belakang mereka. Mereka pun mengira itu adalah musuh yang sedang bersembunyi. Dengan refleks semua tentara mengarahkan senjatanya ke arah semak-semak, sampai Sulaiman yang cukup berani itu masuk berjalan ke arah semak-semak untuk menghadapi musuh yang ada di depannya. Tetapi betapa kagetnya Sulaiman ketika mendapati yang ada dalam semak-semak tersebut bukanlah musuh yang menyerang mereka tadi, melainkan seorang gadis yang sedang menangis karena ketakutan. Kemudian Sulaiman mengangkat dan memeluk gadis kecil itu untuk membuatnya merasa nyaman. Gadis itu tidak memiliki identitas, rumah, ataupun keluarga yang masih hidup. Sulaiman tidak bisa meninggalkan anak itu di sana sendirian, dan akhirnya Sulaiman pun tidak memiliki pilihan lain kecuali membawa gadis itu pulang bersamanya ke kamp tentara Turki. Dan para tentara Turki pun menyambut gadis itu dengan senang. Mereka kemudian merawatnya dan mencarikannya pakaian yang cocok. Akhirnya gadis itu menjadi maskot favorit di kamp tentara Turki. Tidak hanya Sulaiman yang telah dianggapnya seperti ayah, tetapi seluruh tentara yang ada di kamp militer Turki itu menjadi keluarganya juga. Akhirnya Sulaiman pun mencari nama yang cocok untuk anak tersebut, dan jatuhlah pilihan Sulaiman kepada kata Ayla yang berarti bulan di dalam bahasa Turki. Sulaiman memberikan nama Ayla karena wajahnya bersinar di bawah bulan purnama ketika Sulaiman menemukannya saat itu. Ayla kemudian tumbuh besar di bawah asuhan para tentara Turki. Meskipun berbeda bahasa, tetapi Ayla perlahan-lahan membuka hatinya pada Sulaiman yang sudah seperti sosok ayah baginya. Hingga suatu ketika Ayla ini memanggil Baba kepada Sulaiman yang artinya itu adalah ayah. Bahkan belakangan itu
Ayla pun belajar bahasa Turki agar dapat berkomunikasi dengan ayahnya tersebut. Dan Ayla pun menjadi jembatan komunikasi antara bangsa Korea dan tentara Turki. Ayla tidak ingin lepas dari Sulaiman. Kemanapun Sulaiman pergi, dia selalu mengikutinya. Sulaiman pun tidak tega jika harus meninggalkannya sendirian di dalam kamp tentara Turki. Karena semenjak bertemu dengan Ayla ini tidak ingin berpisah dari Sulaiman. Sulaiman pun mengurus dan menyayangi Ayla layaknya anak sendiri. Sulaiman pun sempat ditegur oleh atasannya karena keberadaan Ayla yang dianggap membahayakan pekerjaannya sekaligus bisa membahayakan nyawa anak itu sendiri. Tapi Sulaiman memohon kepada atasannya agar diizinkan untuk mengasuh Ayla sambil menjalankan tugasnya tersebut. Sampai saatnya tiba, Sulaiman dan kawan-kawannya sudah habis masa tugas dan harus kembali ke Turki. Tugas mereka akan digantikan dengan pasukan yang baru. Sulaiman saat itu sangat bingung karena dia harus pulang ke Turki dan meninggalkan Ayla sendirian di sana. Bahkan saat teman-temannya kembali ke Turki, Sulaiman pun memutuskan tinggal untuk beberapa waktu lagi agar dapat mengurus Ayla. Sulaiman meminta penangguhan waktu kepulangannya lagi, namun ia harus tetap pulang dan terpaksa berpisah dengan Ayla. Hal yang sangat sedih pun terjadi pada saat keduanya benar-benar tidak ingin dipisahkan sampai Sulaiman berusaha menyelundupkan Ayla ke dalam koper agar bisa mengajak Ayla bersamanya ke Turki. Sulaiman pun diam-diam memasukkan Ayla ke dalam koper lengkap dengan persediaan roti dan air di dalamnya. Tapi usaha tersebut ketahuan oleh pihak yang berwenang dan akhirnya dia harus kembali ke negara asalnya tanpa membawa Ayla. Akhirnya Sulaiman dan putri angkatnya itu terpisah. Sulaiman yang kehilangan sahabatnya Ali karena gugur pada saat bertugas menjaga perbatasan, dan sekarang kehilangan Ayla putri angkatnya karena harus kembali ke Turki sendirian. Sedangkan Ayla dititipkan di Ankara College yang khusus menampung anak yatim di Suwon City, Gyeonggi-do, Korea Selatan. Sulaiman pun berjanji kepada Ayla bahwa suatu saat dia akan kembali untuk menemui Alia. Perpisahan menyedihkan itu pun tidak dapat dihindari. Dan singkat cerita, pada waktu sampai di Turki, Sulaiman menemui tunangannya yang bernama Nuran. Dan saat bertemu, ternyata tunangannya tersebut sudah menikah dengan orang lain. Sehingga Sulaiman saat itu benar-benar merasa terpukul dan memutuskan menikah dengan Nimet, gadis pilihan ayahnya. Setelah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun Sulaiman tidak pernah bertemu dengan Ayla. Dan tanpa henti Sulaiman pun terus mencari informasi tentang Alia dengan harapan bahwa suatu saat dia bisa bertemu dan memenuhi janjinya itu kepada Alia. Dibantu oleh sang istri tercinta, Sulaiman ini pun terus mencari informasi tentang keberadaan Ayla. Namun tidak banyak informasi yang didapatkan karena gadis Korea yang bernama Alia ini tidak pernah menyebutkan nama asli Koreanya. Hingga pada tahun 2010, ketika bertepatan dengan peringatan 60 tahun Perang Korea, Sulaiman yang sudah berusia 85 tahun saat itu bukan lagi seorang pemuda gagah seperti saat Perang Korea, tetapi ia tetap rindu kepada Ayla, seorang anak yang tidak memiliki hubungan darah sedikit pun dengannya. Kemudian dia pun meminta bantuan kepada The Korean War Commemorative Committee yang berada di Turki. Melalui bantuan warga Korea setempat, mereka menghubungi stasiun TV MBC di Korea Selatan. Kebetulan saat itu stasiun TV setempat sedang membuat film dokumenter.
Mereka menerima permohonan Sulaiman untuk membantunya mencari Ayla yang tidak diketahui keberadaannya selama 60 tahun. Sulaiman tidak kehilangan harapan. Dia tidak mau mati sebelum memenuhi janjinya kepada Ayla. Walaupun Alia bukanlah anak kandungnya, namun perasaan cinta dan kasih sayang yang dimiliki Sulaiman ke Alia sangatlah besar. Lalu berkat bantuan Duta Besar Turki untuk Korea Selatan, tim produksi MBC Korea pun menemukan Choi Dong-nan yang juga seorang anak yatim pasca perang, dan dari ceritanya diketahui bahwa Alia adalah sahabat karib adik perempuannya ketika itu. Belakangan diketahui mereka berdua pindah ke Seoul dan Alia menggunakan nama ketiga dalam hidupnya di Ankara College, yaitu Ayla Eunja Kim. Namun setelah Alia pindah ke Seoul, ia dan adiknya Choi Dong-nan perlahan-lahan berpisah hingga akhirnya kehilangan kontak. Setelah beberapa bulan pencarian, tim produksi pun akhirnya mengetahui Alia telah menetap di Incheon dan memiliki 2 orang anak. Saat itu tim produksi memperlihatkan foto hitam putih yang ditinggalkan Alia 60 tahun silam, bahwa gadis cilik yang ada di dalam foto tersebut adalah dirinya, dan matanya tampak berkaca-kaca sambil menatap foto dirinya masa kecil dulu, sampai dia pun tak kuasa untuk membendung air matanya yang keluar. Bagi Ayla, Sulaiman adalah sosok ayah yang hanya akan muncul dalam mimpi. Ayla pun telah berusaha untuk mencarinya selama puluhan tahun, dan Alia pun tidak menyangka bahwa ayahnya pun juga mencari keberadaannya. Dari info yang didapatkan, Alia melahirkan sepasang anak setelah memutuskan untuk menikah di usianya yang ke-24 tahun. Namun malang suaminya meninggal karena kecelakaan, dan keadaan itu membuatnya harus membesarkan anak-anaknya seorang diri. Sekarang Alia telah menjadi seorang nenek dari 2 cucu laki-laki dan 1 cucu perempuannya. Dan pada tahun 2010, Sulaiman pergi ke Korea Selatan bersama teman-teman seperjuangannya yang masih hidup untuk menghadiri upacara peringatan ke-60 tahun Perang Korea saat itu. Tim produksi pun kemudian mempertemukan ayah dan anak ini di bangunan Ankara School di Yeouido yang saat ini telah berubah menjadi Taman Yeouido di Seoul, Korea Selatan. Pertemuan itu berlangsung, Alia secara khusus telah membelikan jas baru untuk Sulaiman ayahnya. Sedangkan di sisi lain Sulaiman pun juga telah menyiapkan makanan ringan dari Turki yang mungkin disukai oleh Alia dan melampirkan beberapa uang sebagai uang saku. Meski telah berpisah selama 60 tahun, Alia tetaplah anak yang lucu di mata Sulaiman. Ayah dan anak itu akhirnya bertemu kembali setelah menanti selama beberapa dekade. Keduanya tidak bisa menahan tangis saat bertemu. Dalam pertemuan itu, Alia yang bernama Korea Eunja Kim memanggil Sulaiman dengan sebutan Baba yang artinya ayah dalam bahasa Turki. Kemudian Ayla pun mengenang masa kecilnya. Alia masih ingat Sulaiman, ayah angkatnya, akan selalu membuatkannya selimut untuknya meskipun sangat sibuk di kamp militer Turki. Sulaiman pasti akan menyempatkan diri untuk menyuapinya roti dan susu setiap harinya. Eunja Kim tidak lupa membawa serta putra dan cucu-cucunya untuk bertemu Sulaiman dan istrinya. Ketika Sulaiman melihat raut wajah anak-anak yang sama dengan Alia, dia pun tidak bisa menahan senyum bahagianya. Kemudian keluarga tersebut mengabadikan momen bahagianya di dalam sebuah foto. Pada tahun 2017, Sulaiman yang sudah berusia 91 tahun, kesehatannya pun terus menurun.
Alia yang mendengar kabar buruk tersebut langsung bergegas terbang ke Istanbul, Turki untuk menjenguk ayahnya. Ketika dia melihat ayahnya berbaring lemah di tempat tidur, Alia pun tak kuasa menahan tangisnya. Sementara dalam detik-detik pertemuannya itu, Sulaiman tetap saja selalu merindukan putrinya sebagai sosok manusia dan sosok ayah yang selalu berdoa agar Yoon Jakim memiliki hidup yang sempurna. Dan di momen-momen terakhir, ayah dan anak itu saling berpegangan erat dan menjadi pertemuan terakhir mereka. Dan setelah 3 bulan kematian Sulaiman, istrinya pun kemudian meninggal dunia. Sedikit pesan yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah hubungan keluarga tidak selalu harus memiliki ikatan darah, namun dapat terjalin dari rasa cinta dan kasih sayang yang tulus. Walaupun berbeda bahasa, ras, dan negara, hubungan ayah dan anak antara Ayla dan Sulaiman sama seperti ayah dan anak kandung pada umumnya. Terima kasih telah menyimak cerita ini. Apabila teman-teman ada cerita yang ingin diceritakan, mohon tuliskan di kolom komentar. Dan jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman bisa mendapatkan berita terbaru dari channel ini. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.